Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim wa ya Alim ya Aziz ya Hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ta'lim kita di sore ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan taklim kita di sore ini akan membahas tentang salat yang khusyuk, sebagaimana yang Allah SWT firmankan di dalam Quran surat Al-Mu'minun sebagai ciri-ciri tanda-tanda pewaris surga. Salah satu cirinya adalah salatnya khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un walladziina hum 'anil lagwi mu'ridun walladziina hum lis-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu mandumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul mu'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan laghu, perbuatan maupun perkataan yang laghu, yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Tanda orang yang akan mewarisi surga Firdaus, tanda orang itu diantaranya adalah sholatnya khusyuk. Keberuntungan orang sholat itu karena sholatnya khusyuk diantaranya. Ayat ini pun juga menjadi salah satu indikasi ciri-ciri orang beriman yang akan beruntung, yaitu sholatnya khusyuk. Sehingga ketika sholat itu tidak khusyuk, itu artinya sholat itu tidak mendatangkan keberuntungan. Artinya tetap ada konsekuensi kerugian. Contohnya seperti ketika Ibnu Katsir menafsiri ayat fawailul lil musallin,
celaka orang-orang yang sholat tetapi dikatakan celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Lalai itu ditafsiri ada 3, lalai waktu, lalai kaifiat, dan lalai ingatnya, khusyuknya kepada Allah. Sehingga ketika sholat kok tidak khusyuk, berarti termasuk bagian dari orang-orang yang celaka. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nasai dan Abu Daud, beliau bersabda, seseorang itu mengerjakan sholat tetapi boleh jadi hanya mendapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7 sampai hitungan awal, berarti tidak dapat apa-apa. Atau Imam Nasai, Ibnu Majah juga hadis, banyak orang sholat tetapi tidak ada bagian yang diperoleh kecuali lelah dan payah semata. Ini penyebabnya ya karena urusan khusyuk. Kemudian sholat yang khusyuk ini akan berbuah. Buah dari sholat khusyuk itu didapat di akhirat, di antaranya surat Al-Mu'minun sebagai pewaris surga. Tetapi surat yang khusyuk itu juga terlihat buahnya ketika di dunia. Di akhirat wallahu alam kita tidak tahu, tetapi sebetulnya orang-orang yang sholatnya khusyuk itu akan menuai buah yang bisa dirasakan di dunia. Contohnya surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah hati akan menjadi tentram. Salat khusyuk itu berdampak kepada ketentraman jiwa orang yang mengerjakan salat itu. Maka orang-orang yang salatnya khusyuk itu sebetulnya terlihat bagaimana hidup dia sehari-hari, ketenangannya, ketentramannya. Dan orang yang salat khusyuk itu salah satu hadiah dunianya adalah doanya mustajab. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat untuk menolong kamu. Maka orang-orang yang sholatnya berkualitas itu umumnya doanya makbul, artinya cepat sekali terjawab. Karena Allah perintahkan jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kamu. Surat Al-Baqarah 45-46. Sabar ini diartikan dalam Ibnu Katsir, Al-Misbah itu juga disebutkan sabar itu artinya tabah, menahan, yaitu orang itu menahan nafsunya. Jadi kalau kita ingin doa kita cepat terijabah, biasanya gabungkan dua hal ini, yaitu sabar dan sholat. Sabar itu juga diartikan puasa, banyak puasa sunnah. Puasa itu adalah amalan sabar. Puasa itu separuhnya sabar. Puasa itu saum itu artinya menahan. Sabar itu juga artinya menahan. Orang yang suka menahan nafsunya, tabah menjalani macam-macam tantangan ibadah,
sabar bangun malam, sabar lapar, sabar menahan mata, sabar menahan lisan, dan seterusnya, ditambah sholatnya berkualitas, maka orang-orang seperti ini doanya makbul. Orang-orang zaman dulu umpamanya orang-orang yang ya dah tua-tua itu biasanya kan rajin di masjid, rajin puasa, rajin bangun malam, kelihatan kesabarannya. Maka orang zaman dulu itu ya terkenal tirakatnya, terkenal rajin ibadahnya. Maka kalau ada orang macam itu biasanya para kiai, para ulama, para orang-orang hebat itu dicari atau disilakan sebagai piantul sepuh. Kono goleke wong tua, piantul sepuh. Kenapa? Ya orang suka tirakat prihatin ya. Sepuh ini maksudnya asepe ampuh, doanya makbul. Nah, zaman dulu kan masih banyak orang seperti itu, senang bangun malam, senang puasa. Makanya kalau ada anak kecil, cucunya wak anget, oh gawe ngeri simbah. Komat amit bus sadem sepe ampuh seneng tirakat itu simbah saiki mari ngembil wae asepe rampuh putune digoblas garbudo infeksi kabeh kan banyak gizi saya semua sekarang. Kemudian orang-orang yang seperti ini ditakuti setan. Orang-orang yang berkualitas itu otomatis setan pun bisa menjauh. Artinya dia ditakuti oleh setan. Karena pernah ada riwayat itu, setan akan mengganggu orang sholat di masjid di suatu malam, tiba-tiba kembali pulang. Kita ditanya oleh sesama setan, kenapa tidak jadi ganggu orang sholat? Ada orang tidur di depan pintu masjid. Loh, dengan orang tidur kok malah takut, dengan orang sholat malah tidak takut. Karena yang tidur itu lebih berkualitas, doanya lebih mustajab dibanding yang sholat. Sholat tetapi tidak berkualitas, diwedeni setan. Sing turu sing ra sholat malah diwedeni setan. Karena kalau dia bangun doanya mustajab, celaka setan itu. Maka sampai Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, Umar ini kalau lewat satu tempat, maka setan akan memilih jalan yang lain. Jadi setan tidak berani ketemu dengan Umar sampai begitu. Jadi kalau Umar lewat jalan Kaliurang, setan itu jalan Palagan. Tidak berani papasan dengan Umar. Umar itu kualitas waroknya sangat tinggi, sampai ketika Nabi tanya tentang witirnya Abu Bakar itu sebelum tidur witir dulu, jagani kalau tidak bisa bangun. Tapi kalau Umar witirnya selalu di akhir malam. Komentar Nabi apa? Abu Bakar itu orang yang hati-hati, tapi kalau Umar itu orang yang kuat, bisa otomatis bangun sendiri karena saking kuatnya rohaninya. Sehingga ketika Umar itu meninggal, Umar kan berdoa minta kepada Allah supaya meninggal di Madinah, tetapi matinya mati syahid. Karena Nabi itu memberi tahu kalau kamu bisa meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah. Karena Nabi akan menjadi penolong di akhirat nanti. Dan Umar minta kepada Allah meninggal di Madinah, tetapi meninggalnya mati syahid. Padahal di Madinah tidak mungkin ada perang, itu kota suci. Ternyata dikabulkan ketika sedang ngimami, ada musuh menyelinap di barisan sholat. Umar ditusuk dari belakang, jatuh pingsan, sadar lagi, pingsan, sadar lagi. Tapi para sahabat itu sudah hafal betul, Umar ini pingsan seperti apapun juga, kalau dia mendengar adzan itu otomatis sadar sendiri. Hebatnya rohaninya, padahal baru pingsan.
dengar nama Allah, Allah Akbar untuk sholat, sadar sendiri Umar itu. Itulah kuatnya rohaninya Umar itu. Beda jauh dengan kita. Kerumatan malah pingsan. Kemulai kerupuk pisan. Dan dampak-dampak yang terlihat di dunia sangat banyak sebenarnya bagi orang yang sholatnya berkualitas. Tentang masalah khusyuk ini kita sampaikan ucapan beberapa sahabat dan beberapa ulama. Ibnu Abbas, ini diambil dari pendapat Ibnu Abbas, mengatakan tidak ada sholatmu kecuali yang kamu pahami. Ibnu Qayyim mengatakan yang diberi pahala adalah bagian yang kamu faham dan ada khusyuknya di situ. Jadi sholat kita itu yang menurut beliau yang ada pahalanya. Masalah pahala kan kita tidak tahu, tapi beliau mengatakan yang ada pahala dari sholatmu itu bagian-bagian yang kamu faham di situ dan khusyuknya ada di situ. Umpamanya kita sholat, Allahu Akbar, takbir, khusyuk ingat kepada Allah, Allah Maha Besar. Begitu baca Al-Fatihah, kelingan pemean, kelingan dagangan, kelingan janjian, tahu-tahu salam. Nah, maka yang ada pahalanya takbir tak. Padahal gini ini sering sekali. Hasan al-Basri mengatakan setiap sholat yang dilakukan tanpa kehadiran hati itu lebih dekat hukuman daripada pahala. Jadi artinya sholat itu ketika hilang khusyuknya, bukannya dapat pahala, bisa dikategorikan celaka. Fawailul lil musallin, tadi celaka orang yang sholat. Bishr bin Habib Haris mengatakan barang siapa tidak khusyuk, sholat itu dianggap sudah rusak. Muadz bin Jabal, barang siapa dengan sengaja memperhatikan, ngiling-ngilingi, ngateke, mengenali apa-apa yang di kanan kirinya pada waktu sholat, maka sholatnya sudah tidak ada gunanya. Ini tentang pentingnya sholat khusyuk. Kemudian seperti apa toh sholat khusyuk itu? Kita akan ambil saja pendapat dari ulama-ulama saja, jadi tidak apa namanya itu pendapat saya, supaya kita sama-sama bisa mengamalkan gambaran orang yang sholatnya khusyuk. Bisa ambil dari tafsir-tafsir seperti Al-Misbah, Ibnu Katsir, Bidaril Quran. Hati yang khusyuk itu adalah khusyuk itu suasana hati. Suasana hati ketika sholat, hati itu dipenuhi rasa takut dan cemas. Seperti ketika menghadapi keadaan yang menimpa dirinya. Rasa-rasanya tidak punya harapan, kemudian pasrah dan sujud kepada yang Maha Kuat yang sangat menentukan nasibnya, sehingga suara yang dia keluarkan menjadi suara yang sangat lirih, penuh ketundukan dan ketakutan kepada Allah. Dan itulah gambaran di padang mahsyar. Itu disimbolkan dari Quran surat Toha ayat 108. Itu gambaran orang khusyuk, yaitu seperti suasana di padang mahsyar nanti. Yaitu orang dipenuhi rasa ketakutan, rasa cemas, takut, sehingga tidak berani berbicara dengan keras, serba lirih dan takut, penuh harap, menyerah, bersujud kepada yang Maha Kuat. Itu gambaran tentang khusyuk. Kemudian sekalian,
Di dalam buku yang berjudul Salat Khusyuk karangan M. Tholib, beliau menyimpulkan tentang khusyuk itu kondisi jiwa dan raga yang kelihatan tunduk dan penuh ketaatan di dalam mengerjakan sholat. Nah, rinciannya kita ambil dari pendapat Imam Ghazali. Orang yang sholatnya khusyuk itu ciri pertama, orang itu menghadirkan hati di dalam sholatnya. Hadirul qalb. Maksudnya apa? Orang yang sholatnya khusyuk itu hatinya mendominasi sholat. Hati itu yang mengantarkan orang itu konsentrasi untuk ingat kepada Allah. Jadi hati ikut sholat, hati itu akan punya peran membawa ingat kepada Allah. Kemudian hati itu akan memahami apa yang sedang dia baca, dan hati itu merasakan gerakan-gerakan sholat itu hubungannya dengan Allah. Jadi hati itu tempatnya ingat kepada Allah. Padahal yang namanya sholat itu tujuannya aqimis sholata lindzikri, tegakkan sholat untuk ingat kepadaku, kata Allah. Maka peran hati itu harus dominan di dalam sholat itu. Maka sholat yang hati tidak ikut berarti jelas tidak ingat sama Allah. Hanya gerakan dan bacaan yang hati tidak membawa ingat kepada Allah. Maka yang disebut sholat yang khusyuk nomor 1, hadirnya hati. Hati itu akan hadir untuk apa? Membawa ingat, konsentrasi ingat kepada Allah. Hati itu akan konsentrasi memahami bacaan-bacaan yang sedang dia baca, yang hubungannya dengan Allah. Kemudian hati itu akan merasakan gerakan-gerakan sholat yang hubungannya dengan Allah. Jadi hati itu akan bertiga, membawa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu bisa berwujud nanti kata Imam Ghazali ta'zim, yaitu hati merasa mengagungkan Allah. Kemudian hati merasakan haibah, yaitu perasaan takut kepada Allah. Kemudian hati akan merasakan roja, harapan mengemis-ngemis kepada Allah. Kemudian hati akan merasakan haya, yaitu merasa hina diri, malu, celanya diri. Nah, jadi hadirnya hati itu ketika ingat kepada Allah, yang teringat adalah keagungannya Allah. Yang teringat adalah takutnya kepada Allah. Yang teringat adalah harap-harap, mengemis-ngemis, memohon-mohon kepada Allah. Yang teringat adalah rasa hina diri kepada Allah. Itu yang namanya hadir hati. Untuk bisa seperti itu, membantu hati supaya hadir, kata beliau, maka orang itu harus tafahum, faham apa yang sedang dia ucapkan. Syukur ditambah dengan faham tentang gerakan sholat itu. Jadi dia fahami, saya ruku itu yang saya rasakan apa toh, saya sujud itu yang saya rasakan apa toh, dia faham. Untuk menghadirkan hati itu memang tafahum, faham. Yang dia baca dia fahami. Ketika Allah Akbar itu dia faham maksudnya apa toh ini Allah Akbar. Hati ini bisa ngerasaki. Tapi kalau tidak faham, bagaimana mau dirasakan? Baca doa iftitah dia faham, Al-Fatihah dia faham, Quran yang dia baca, lebih baik baca surat-surat pendek dia faham. Itu memudahkan hadirnya hati daripada membaca panjang
tetapi tidak paham. Itu kalau di urusan khusyuk itu seperti itu. Kita ulang lagi, supaya hati itu bisa hadir, yaitu faham yang kita baca, faham gerakan kita terasa di hati, faham maksudnya. Nah, kemudian untuk membantu khusyuk lagi di samping faham, supaya konsentrasi kepada Allah itu tetap terjaga, yaitu meninggalkan perhatian atas dunia. Jadi ngelaleki. Nah, ngelaleki urusan dunia. Tuh. Maka supaya bisa seperti itu ya sholat diberi waktu betul. Jangan sampai sholat itu dikejar-kejar oleh kesibukan, sehingga ya sholatnya ya sekedar menggugurkan kewajiban selantai waktu nih. Nah, ini urusan ini. Nah, orang seperti ini susah untuk ngatur hati. Dan untuk membantu supaya khusyuk lagi, faham, tinggalkan perhatian pada urusan dunia. Yang ketiga, hindari gangguan dari luar. Kenapa? Karena setan itu memang mengganggu. Caranya mengganggu, memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Nabi memberitahukan setan itu kalau mendengar adzan, dia akan lari sambil mengeluarkan kentutnya. Supaya apa? Suara adzan ora krungu. Pratat. Rampung adzan, kembali ke masjid, mengingatkan kita tentang ini, tentang itu ketika sholat. Maka yang ingatkan ini, ingat itu ya setan. Sholat kita maunya ingat kepada Allah, tenggok kelingan iki sampai kamu lupa berapa rakaat. Nah, itu dari setan. Maka hal-hal yang kira-kira bisa dimanfaatkan setan untuk merusak konsentrasi kita, hal-hal itu yang namanya gangguan dari luar, itu harus kita singkirkan. Contoh, Nabi menyingkirkan korden yang ada gambarnya. Karena apa? Ini bisa membelokkan konsentrasi kepada Allah dan sholat. Sajadah umpamanya ada gambarnya, nah itu ya bisa dimanfaatkan setan. Baiknya sajadah itu ya polos, meskipun gambarnya masjid. Setan itu ya pinter, ini masjid Syuhada atau ini iki pinggir iki kelompok apa kurma ngene iki. Saiki kelompok iki pira ya akar mantu. Terus menggo nganti lali nek salat. Padahal ya maca terus, konsentrasinya belok. Nah, atau ya gambar-gambar yang sekitar kita. Maka disarankan yang pakai kaos-kaos yang ada gambarnya ya jangan di soft depan. Supaya apa? Tidak merusak khusyuknya orang di belakang dia. Jadi kalau ada jamaah kok pakai kaos ning gegere ana gambare, ana tulisane, itu kasihan yang di belakangnya. Allahu Akbar, rinso. Setane teko, rinso ki nek bungkuse 5 gelas. Nek 10 payung kira musim udan to iki. Wis critane tekan ndi. Atau tulisan dagadu itu ya sing maca tulisan iki munyuk, wis tak maca berarti aku munyuk iki aku. Ya, terus dan bahkan kalau makanan sudah siap itu ketika kasusnya buka puasa, lebih baik makan dulu daripada sholat. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan, atau menahan 2 yang kotor. Maksudnya apa? Ngempet. Nah, barang siapa sholatnya kok sudah ngempet 2 yang kotor, BAB maupun kencing,
itu sholat sudah susah berkonsentrasi. Maka kalau seperti itu batalkan saja, ulangi dari depan nanti. Nah, ini biasanya doi maneman Pak Ustadz tinggal rakaat, apalagi softnya di tengah-tengah, pakai harus rakaat terakhir keringetnya keburu biasa rakaruan, kelugat. Masa ngene iki kusuk coba. Nah, itu yang tidak kusuk tidak hanya dia, konco kiwa tengene mesti kesetrum kabeh. Batin. Kok umum ki blet ngising mesti kusaki. Nah, kemudian sekalian, betapa pentingnya khusyuk ini. Kalau Ibnu Katsir namanya, khusyuk itu sholat yang memusatkan hati, konsentrasi hati, hadirnya hati kepada sholat. Kemudian menyibukkan diri dengan urusan sholat, melupakan urusan selain sholat. Jadi orang khusyuk itu orang yang dah tumplek blek urusannya dengan sholat. Hatinya terpusat di urusan sholat, entah bacaannya, entah gerakannya, dan dia sibuk dengan menikmati sholat, dan dia sudah tidak ingat dengan urusan selain sholat. Khusyuk itu bertingkat-tingkat sehingga tidak termasuk menjadi syarat sahnya sholat, karena itu sifatnya relatif. Kadang kita khusyuknya tinggi, kadang rendah. Tetapi yang namanya orang yang baik itu kekhusyukannya itu dominan. Karena kadang-kadang kita juga diizinkan apa? Ya, gerakan-gerakan yang mengurangi kekhusyukan, ya karena itu dibutuhkan. Tuh, namanya gerakan menghindari najis. Itu diizinkan. Ketika sujud, kok sajadahnya pesing. Nah, itu boleh kita bergerak. Sajadah singkir boleh, geser ke kanan juga boleh, geser ke kiri juga boleh. Padahal itu bisa merusak khusyuk, tetapi itu dibutuhkan secara fikih. Akhirnya khusyuknya turun. Jadi kalau Bapak Ibu sholat, kok di tengah-tengah sholat baru tahu ada najisnya. Nah, itu sebisa-bisanya najis dihindari. Bagaimana kalau najisnya di rukuh? Masa dicopot? Udah, lanjutkan aja. Lanjutkan aja. Karena najis itu tidak termasuk syarat sah dari sholat. Yang syarat sah itu adalah hadas. Sehingga ketika Nabi sholat, diberitahu malaikat di sepatu beliau ada najisnya. Ketika Nabi sholat pakai sepatu, maka di tengah-tengah sholat Nabi melepas sepatu, dilemparkan. Nah, melepas sepatu berarti kan di luar khusyuk itu, konsentrasi Allah pindah ke sepatu, dicopot, buang. Ketika itu sahabat lihat makmumnya, akhirnya makmumnya udah nyopot sepatu kabeh diuncal-uncake. Nah, selesai sholat Nabi, lho ngopo kok udah uncal-uncalan sepatu? Nah, Nabi juga, saya tadi diberitahu malaikat sepatuku ada najisnya. Oh begitu, berarti kalau pas sholat tahu ada najis dihindari. Nah, itu tidak membatalkan sholat kita. Karena sekalian, kenapa ini kita sampaikan? Di antaranya kasus yang memalukan ini, memalukan apa toh? Ya kita akan baru diejek-ejek agama lain karena urusan korupsi kuota haji. Dene cengkang-cengking ping 5 sik gelem nyolong. Wis jane salate manfaat para atau menunggu jani percuma cengkang-cengking. Nah, ini pasti sholatnya tidak beres, karena Allah sudah beritahu apa? Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah ini sudah sholat kok
masih berbuat mungkar. Coba korupsi, apalagi yang dikorupsi calon tamunya Allah, ora sembarangan. Terus ya cilik, ya, 1 triliun. Nah, Bapak Ibu sudah pernah pegang uang 1 triliun belum? 1 triliun itu kayak nuli piro kae. 1 yuta ki nuli 6. Nah, nek duit 1 yuta cacahe 1000 1 miliar. Nek duit 1 miliar cacahe 1000 1 triliun. Wah, ini nek gitu ku dawet. Masya Allah. Padahal ya sholat juga. Berarti sholatnya pasti tidak berdampak itu. Maka inilah saatnya kita harus koreksi. Wah, ini berarti sholat kita selama ini umumnya tidak punya buah ini berarti. Nah, maka diantaranya ada urusan kekhusyuan sholat. Demikian Bapak sekalian, materi kita di sore ini. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.